teman-teman semua, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro Excel VBA. Di sini saya mencoba membahas yaitu fungsi kun. Jadi dari beberapa kun di sini, kun yaitu pertama kun, kemudian kun A, kun ta, kemudian yang kedua kun if jika, kemudian yang kedua juga kun if jadi dua kali if, kemudian konta blank, jadi ini adalah data yang kosong. Saya jelaskan sedikit. Kun ini adalah untuk menghitung data, berapa banyak data angka. Jadi kalau bukan angka tidak akan dihitung. Saya coba langsung teman-teman, adalah kita ambil kun. Di sini ada kun misalnya mengacu pada E5 sampai E11. Enter. Maka kita sudah menemukan data numerik yang berada di sini. Jadi data numerik ini di sini ada 7. Namun hanya 6, berarti ada satu data numerik yang bukan angka. Ini berarti masih teks. Kita coba menghitung dengan sum jumlah ini. Kalau jumlahnya tidak sama, yang apa yang kita maksud berarti bukan angka. Kita coba langsung di sini dengan rumus sum. Misalnya sum mengacu ke E. Jadi jumlah yang ada di situ jadi hanya 6000. Karena ada salah satu data yang ini salah nulis, maka di sini dianggap bukan numerik, jadi masih berupa angka. Sehingga kalau di sini kita benahi angkanya, maka akan menjadi numerik. Jadi ini adalah kun adalah data numerik. Bila data ditemukan bukan numerik, maka penjumlahannya juga tidak akan dihitung. Misalnya ini bukan numerik, maka di sini tidak akan dihitung angka, dihitung ini karena sebagai teks. Jadi hanya ada 6. Ini adalah kita menggunakan dengan sum. Jadi tahu apakah itu data itu sudah benar apa tidak. Kalau datanya jumlah data, acuannya adalah konta. Konta adalah menghitung semua data. Jadi walaupun data numerik maupun angka tetap dihitung. Kita langsung coba sama dengan konta. Di sini kita ambil konta, ambil data di sini, jumlah data, maka jumlah data 7. Jadi semua angka walaupun angka dan teks dihitung, sehingga konta ini adalah menghitung jumlah data walaupun data numerik maupun data angka. Di sini kegunaannya adalah sebagai kita akan melihat data yang ada apakah sudah ada benar. Kalau kunnya ini sudah sama-sama 7, berarti numeriknya benar, sehingga kita harus memperbaiki. Misalnya seperti ini, maka jumlahnya kunnya 7, kontanya 7, jumlahnya ini sudah berarti data sudah benar. Kemudian kuntip adalah menghitung seperti biasa sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kuntip adalah menghitung kriteria. Ya, misalnya di pekerjaan, tinggal kita saja tulis kuntip satu jenis kriteria. Di sini ada kuntip, langsung mengacu kepada jenis pekerjaan di situ. Kemudian kita tambahkan dengan kriteria yang kita maksud, yaitu misalnya petani. Kita tulis petani. Hasilnya seperti apa? Maka jumlah kriteria jumlah petani ada 7, seperti itu maksudnya. Jadi kuntip berdasarkan kriteria, sehingga di sini jika bukan petani misalnya PNS, maka jumlah petani tetap hanya 6 karena yang dihitung adalah petani. Seperti ini maksudnya. Jadi perbedaan kun di sini semua kun namun beda-beda fungsinya. Kemudian untuk kuntip ini terjadi 2 kriteria. Apakah dia sebagai petani, kemudian sebagai petani misalnya
jumlah laki berapa, perempuan berapa, sehingga kita di sini membuat rumus kontif sama dengan cari kontif S. Jadi ada double, hanya perbedaannya tambah S. Di sini kita mencari dulu jenis pekerjaannya, kemudian koma, kita tambahkan kriterianya petani, kemudian koma. Setelah ini adalah satu kriteria, kemudian kita nambah kriteria sebagai pilihan apakah jenis kelamin laki dan perempuan yang kita pilih, sehingga kita mengacu pada data jenis kelamin ini. Kemudian kita tinggal memilih kriterianya apakah L atau P. Kita tulis L misalnya seperti ini, maka kita tutup dan coba hasilnya seperti apa. Mungkin ada yang kurang, kita bisa tambahkan 0, yaitu kontif C 6 di petani, kemudian L di sini petiknya 2 kali. Coba kita cek lagi, ada yang salah, petani koma di 11 di sini, petani di sini tidak ada, di sini kurang petiknya, petani koma petani, terus di sini. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, sudah berhasil. Jadi jumlahnya untuk laki-laki adalah 4. Jadi kontif kita memilih jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, ada jumlah berapa. Ya, kita ganti P, maka jumlahnya 3. Karena jumlah data 7, maka akan 3. Demikian. Kemudian untuk konta blank, ini adalah berapa data yang kosong. Jadi kalau ada data yang belum terisi, mungkin di sini sebagai acuan keterangan atau nama. Kemudian misalnya di sini ada nama yang kurang lengkap, misalnya seperti itu. Jadi kita akan mengacu data yang kosong. Kalau ada yang kosong, berarti masih ada yang perlu kita perbaiki, sehingga konta blank ini akan memberikan jawaban bagi kita apakah ada data yang kosong, karena yang dihitung adalah data kosong. Kita coba dulu sama dengan konta blank. Kita mengacu dari data sini, misalnya sampai sini, kita lihat, kemudian kita langsung enter saja. Berarti kalau bernilai 0 berarti data sudah lengkap. Seandainya kita di sini misalnya kita kosongkan salah satu, kita hapus, menyatakan bahwa data ada yang masih salah. Jadi ini kegunaannya bahwa kalau ada nilai blanknya ini 1, maka berarti masih ada satu data yang belum dibenahi atau belum dilengkapi, seperti itu maksudnya. Sehingga di sini misalnya ada yang belum diisi nilainya atau data yang belum dilengkapi di sini, maka ada 2 data yang belum perlu dilengkapi. Ini adalah memberitahukan bahwa ada data yang masih ada yang belum dilengkapi, seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Kemudian ini kita mencoba membuat, sekalian kita mencoba dalam bentuk VBA, kita membuatkan supaya sekalian kita belajar VBA juga. Di sini sum kita copy saja rumusnya, kemudian masuk ke VBA seperti biasa. Untuk pertama seperti biasa kita membuat dim, yaitu dim nama dim WS sebagai worksheet, kemudian Y nya sebagai aslong. Long ini kemudian sheetnya ditentukan, yaitu sheet 1. Setelah sheet ditentukan, kita akan mencari data N. Seperti biasa kita mencari data N di kolom 2. Jadi data terakhir di kolom 2 ini bernilai Y, seperti itu.
Kemudian untuk rumus sum kita sudah bikinkan ini templatenya. Di sini adalah tempat rumus, kemudian di sini adalah rumus aslinya. Ini teman-teman bisa pakai template seperti ini, tinggal ditambahkan di sini rumusnya. Kita lihat dulu rumusnya di sini seperti apa. Ya, ini sudah ada rumusnya. Ini rumusnya kita ambil tadi, tinggal ini saja di copy, ranknya sudah ada, tinggal ini saja di copy. Jadi di acuannya E5 sampai E11 di sini saja kita pastikan. Jadi kita simpan di sini. Nah, kita sudah selesai, tinggal ininya berada di mana. Kita cek dulu di sini, misalnya ini adalah di G4. Jadi kita ganti G4 seperti itu. G4. Maka kita coba hasilnya seperti apa. Ini diaktifkan dulu, komanya dihilangkan, titik-titiknya dihilangkan. Untuk sum ini kita coba, masih ada yang salah di sini. Itu aplik. Oh, di sini rumusnya sum, ganti sum. Jadi nanti teman-teman rumusnya ini diganti dengan rumus apa, kita copy dulu templatenya. Ini templatenya kita bikin lagi, nanti kita pastikan lagi untuk yang lain. Jadi di sini ada template yang pertama di G4, kemudian rumusnya ini kita ganti sum. Di sini sum, kita ganti sum seperti itu. Sum, kemudian seperti biasa seperti ini, kemudian diaktifkan lagi tanda petiknya. Kita coba sekarang untuk nilai sum di G4, hasilnya seperti apa. Nah, sudah berhasil apa belum, kita hapus dulu. Nah, sudah berhasil. Ini sudah berhasil membuat nilai sum. Kemudian untuk konta kita ambil lagi rumusnya ini. Kita ambil rumusnya, berada di G5. Di sini G5, kita lagi kodenya dulu, kita pastikan rumusnya dulu di sini. Seperti itu rumusnya. Maka untuk yang ke G5 kita ambil di sini G5. Di sini kita kasih G5, kemudian ini dihilangkan. Kemudian rumusnya ini ganti konta. Di sini konta. Kemudian E5 sampai E11 tetap. Maka kita sudah cek apakah sudah berfungsi atau belum. Kita cek untuk konta sudah jalan, kita hapus konta seperti ini. Nah, sudah jalan, ini sudah jalan. Tinggal sekarang rumus yang kedua, yaitu di sini konta, ini kun, ini di sini kun tadi, di sini konta, sama rumusnya mengacu ke E juga. Jadi sama, di sini kun, sekarang konta, di sini kun, sekarang konta. Saya bikin rumusnya. Jadi acuannya sama, kita copy saja C. Jadi G6 kasih konta, di sini A. Nah, ini kasih A, jadi konta. Kita cek hasilnya untuk konta, apa sudah berhasil atau belum. Ya, ini sudah berhasil kita konta. Jadi mengacu di data E, seandainya kita hapus 1, maka hasilnya kontanya berapa? Kontanya 6. Numeriknya, kunnya. Nah, di sini kita ganti angka teks misalnya. Jadi data numeriknya hanya 5, kemudian kontanya 6 karena masih ada yang satu yang kosong. Kemudian kita kunnya adalah 6, di sini 6, ini satunya, konta semua data dihitung. Ya. Sekarang untuk kontif kita rumuskan
rumusnya kita copy, rumus kontif kita copy di sini ya, mengacu pada data di sini. Sekarang C6 rumusnya, di acuannya C6, acuannya C6. Di sini kita tanda petik dulu supaya tidak berjalan. Kemudian di sini C6, G6, G7. Saya ambil G7. Kemudian aktifkan rumusnya. Di sini kontif, kita ganti kontif. Di sini kontif. C kita ganti rumus ini dengan kontif. Ya, kontif. Kemudian ranknya kita ganti ini C5 C11, C5 C11. Kemudian mengacu pada di sini ada komanya, yaitu kasih koma, tinggal kita tulis petani ini, petani, kita tulis petani. C. Jadi kita tulis petani, kemudian di sini ranknya dulu tutup, ranknya tutup dulu, kemudian baru koma, baru petani, seperti itu. Kita coba apakah sudah berfungsi. Kalau merah masih, nah ini kita coba dulu. Ini berada di C5 sampai C11. Kontifnya yang dicari adalah di C11 dengan kriteria petani. G7, kita lihat G7. Untuk G7 ini di sini kontifnya apakah berfungsi atau belum, kita lihat coba. Ini sudah berfungsi. Sekarang untuk selanjutnya adalah kontif. Kontif kita mengacu pada data petani dan jenis kelamin. Itu data petani sama jenis kelamin. Di sini kita pastikan dulu rumusnya seperti apa rumusnya. Nah, rumusnya ini kita ambil lagi di sini formulanya, formatnya tadi, template-nya. Nah, bikin template-nya lagi. Di sini rumus, kemudian C6 petani, di sini C sampai C11, kemudian petani. Sekarang tinggal tambah saja di sini ranknya. Kita copy dulu ranknya, C, koma, kita kasih koma lagi, koma, rank. Nah, kita bisa turunkan dulu di sini ranknya supaya kelihatan. Bisa kita dipotong dengan tanda garis bawah ke bawah, enter. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat langsung di sini. Di sini petani, kemudian di sini ganti D5, bisa dibesar supaya sama diperbesar. D5 sama D11. Kemudian kriterianya P, diganti dengan P di sini. Jadi perempuan, seperti itu. Jadi perempuan. Untuk G8, kita menggunakan G8. Namun di sini bukan kontif lagi, tambah S, kontif di sini. Jadi tambah S karena sudah dua kriteria, ini satu kriteria, tambah lagi kriteria jenis kelamin. Seperti ini satu kriteria, yaitu khusus menjumlahkan, menghitung nama petani. Kemudian di sini menghitung nama petani berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini F, ada S kontif, ganti S, tambah S kontif, seperti itu. Jadi di G8 kita coba hasilnya. Coba hasilnya G7, G8 di sini kontifnya. Coba kita hapus, apakah sudah berfungsi? Nah, ya sudah berfungsi. Kemudian untuk rumus count blank
Jadi kita copy saja rumusnya C, kemudian di sini bikin lagi rumusnya seperti tadi untuk sebagai acuannya saja. Di sini kita hapus dulu, ini sudah kita pakai. Kemudian di sini kita ambil formatnya lagi, contoh formatnya kita ambil. Jadi di sini mengacu di berapa? G10. Jadi G10 kemudian kita ini areanya ganti copy saja di sini areanya, ganti areanya di sini. Kemudian rumusnya ganti konta blank, jadi konta blank di sini, seperti itu maksudnya. Jadi sudah berhasil teman-teman, kita coba dulu hasil seperti apa. Mengacu pada rumus aslinya plus konta blank seperti itu. Jadi ini application konta blank, application Juntip, semua diawali dengan aplikasi sama dengan ini. Ini juga semua application sum, application count, kemudian kontak, kontipnya ini panjang karena kita potong di sini pakai garis strip, kemudian enter ke bawah. Kemudian yang ini adalah application konta. Jadi kita coba hasilnya apakah sudah semua berfungsi. Hasilnya di sini kita hapus ya, 11. Namun di sini kita masih hanya sampai 11 ya. Jadi kalau ini data ini kita tambahkan lagi di bawahnya, maka dia tidak akan menghitung. Jadi tetap sampai, jadi tidak akan nambah. Kita tambah lagi di sini, maka tetap juga tidak akan dihitung lagi sejumlah data yang ada di sini. Kita coba dari sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita tarik sampai 28 kali. Jadi nanti kita acuannya adalah sebagai data terakhir di kolom 2 ini sebagai acuan nanti. Kemudian kita langsung kembali ke Y. Sekarang kembali ke Y teman-teman semua. Kita sudah membuat deklarasi Y sebagai data terakhir, jadi tidak 11 lagi. Di sini tinggal ganti saja Y teman-teman, Y11 di sini tinggal ganti 11-nya dengan, kemudian seperti biasa di sini tambahkan Y ya, yang huruf kecil, huruf besar dan sama saja. Jadi kita sudah sebelumnya teman-teman kita sudah membuat variabel ya, untuk Y adalah data N berada di kolom 2 sehingga Y5 sampai data N seperti itu. Jadi nanti sebanyak data yang ada kita sudah bisa mengkopinya, sehingga di sini kita langsung saja menambahkan Y, semuanya Y kita tambahkan di sini. Copy saja yang ini supaya sama. C yang untuk kontip, untuk kon juga sama rumusnya sampai ke, kemudian untuk konta juga sampai Y. Jadi sampai Y nya di sini tidak ada, di sini tidak ada strip. Kita copy lagi di sini, paste di sini juga paste seperti itu. Jadi Y11 sampai C sampai Y, yang ini C juga sampai Y. Jadi, kemudian D nya juga sampai Y juga sampai Y, data terakhir. Kemudian yang ini juga sampai Y, kita copy sampai Y. Jadi kita sudah bisa membuat drag sejumlah data yang ada, akan mencari data terakhir. Di sini Y masih ada yang salah, jam naik.
Ini teman-teman sekalian cukup mudah, jadi kalau dilihat langsung kelihatan banyak, namun kalau kita dari satu persatu sedikit demi sedikit dari data sumber kemudian dari rumus kita ambil sehingga data seperti ini jadinya kelihatan banyak. Namun kalau sudah dari awal kita tahu ambil dari E, dari D, dari C, maka cukup mudah teman-teman. Sehingga kita sekarang coba tes hasilnya seperti apa, bahwa nanti akan mengikuti data sampai di bawah. Jadi sudah dihitung sampai ke sini. Walaupun data ini ditambah sebanyak mungkin, maka otomatis di sini sudah kelihatan. Jadi kelihatan di sini ada 10 berada di G10. Ini G9. Saya coba lihat ada G9 di sini. Nah, ini G8, G9 di sini G9. Kita lihat G9 seperti apa. Ya, di sini hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman, cukup mudah tip kali ini. Semoga apa yang kita bahas bersama pada kesempatan ini membuat fungsi sum, kuntip, kemudian fungsi daripada masing-masing ini bisa dipahami apa maksud daripada kun, konta, kuntip, double, konta blank dan sebagainya. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.